Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini terutama calon pemuda hebat yang akan menggebrak dunia ini, insyaallah calon orang hebat. Bismillah. Kadang orang nanya nih para pemuda, kalau pengen sukses gimana caranya? Atau cara paling mudah gimana cara untuk bisa sukses? Ya. Maka caranya sebetulnya sederhana. Satu, cari masalah. Hah? Gimana maksudnya nyari masalah kok? Tenang, bukan dalam artian negatif. Bukan dalam artian ada orang lagi nyebrang, kita tendang, kita dorongin. Bukan seperti itu ya. Tapi adalah dengan memecahkan masalah orang-orang yang bisa kita temui. Contoh, kita tahu di kisah yang terkenal Presiden ketiga Indonesia, Pak Habibie ya. Beliau kan sebelum jadi presiden udah terkenal di dunia teknologi, pesawat terbang lebih khususnya. Maka kita tahu di zaman itu pesawat kalau udah nyampe ketinggian tertentu itu sayapnya retak dan berpotensi jatuh. Ilmuwan seplanet bumi nggak ada yang tahu cara nyelesain masalah itu. Sampai Allah titipkan ilmunya kepada Pak Habibie. Ya. Lalu kita lihat di situ. Ada masalah. Beliau carikan solusi. Orang punya solusi dianggap berprestasi. Orang punya prestasi dianggap sukses. Berarti suksesnya berpangkal dari masalah. Ya. Kalau misalkan nggak ada masalah itu, oke, beliau tetap jenius, tapi bisa jadi beliau tidak sebesar itu namanya, tidak sesukses itu. Maka masalah. Masya Allah teman-teman, jangan alergi sama masalah. Kadang ketika kita ketemu masalah dan yang membuat kita gagal jadi hebat, kita yang langsung memblok pikiran kita sendiri. Saya emang nggak akan bisa. Saya emang pasti gagal. Hati-hati teman-teman, itu mematikan potensi dan otak kita. Padahal di balik kesulitan ada kemudahan. Izin contoh ya. Kita tahu ada orang yang tinggal di dalam gang, dia perlu kemana-mana dan angkot nggak lewat depan rumahnya. Dan ada orang yang punya motor tapi nganggur. Dua-duanya masalah tuh. Ada orang yang mempersatukan dua masalah tersebut dijadikan solusi masuk dalam satu aplikasi, yaitu ojek online. Maka kalau pembuat aplikasinya jadi orang sukses, wajar. Kenapa? Dia beresin masalah orang lain. Ya. Yang habis sekolah pengen kuliah pengen lulus mesti ngapain? Bikin skripsi. Skripsi itu suruh ngapain? Nyari masalah. Benar, nyari masalah. Cari masalah yang bisa kamu selesaikan dengan ilmu yang udah kamu pelajari selama kuliah. Maka dari situ kamu beresin masalah tersebut, nanti disidangkan, dipresentasikan, baru kamu jadi hebat. Ya. Kalau misalkan masalahnya aja nggak ketemu, nggak bisa. Contoh yang lain, kita sepakat COVID masalah bukan kemarin. Masalah. Tapi kalau kita pikir, ada kisah nyata ini, temannya ayah saya sebelum COVID bangkrut. Semuanya dijual-jualin. Sisa uang tinggal 100 juta. Besoknya COVID pula. PSBB semua ditutup, nggak boleh. Lalu setelah itu dia berpikir bahwa di balik kesulitan ini pasti ada kemudahan. Bahwa orang pasti akan butuh hand sanitizer, akan butuh masker. Maka ia menjadi pengusaha masker dan hand sanitizer pertama di Kota Bogor. Setelah 1 tahun COVID, 100 jutanya berubah menjadi 800 juta rupiah. Kira-kira bisa nggak dia jadi tambah kaya 8 kali lipat kalau nggak ada masalah COVID tersebut? Jangan alergi sama masalah, hadirin, beneran. Ketika orang Arab asli mendengar ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mendengar ayat ini beliau malah berkata, ya, wah, bahwa ternyata di balik satu kesulitan ada begitu banyak kemudahan. Tunggu dulu kok, itu taunya dari mana? Karena kita lihat di situ usra, kesulitannya menggunakan alif lam, yang di dalam kaidah bahasa Arab berarti dia ma'rifat, ya. Kalau sudah ma'rifat berarti tertunjuk kepada sesuatu, ya. Contoh, dalam bahasa Arab itu ada kursi, disebutnya kursiyun. Kalau kursiyun, yang mana berarti kursiyun? Ini kursiyun, itu kursiyun, itu kursiyun, yang di sana kursiyun, semuanya kursi karena umum. Tapi kalau sudah dipakaikan alif lam, al kursi, lalu tertunjuk kepada satu kursi, maka pasti yang itu saja. Bukan kursi yang ini, bukan kursi yang ono, bukan kursi yang mana-mana. Di situ Allah menggunakan untuk kesulitannya menggunakan alif lam. Berarti kesulitannya tertuju kepada satu itu saja. Sedangkan yusron, kemudahannya tidak menggunakan alif lam, berarti dia nakiroh, umum, banyak. Makanya orang yang benar-benar ngerti bahasa Arab mendengar ayat itu nambah keimanan. Karena dia mendengar bahwa Allah, di balik satu kesulitan ada kemudahan. Beneran teman-teman ya. Kadang yang bikin kita gagal jadi hebat, kita menghalangi diri kita sendiri. Merasa bahwa masalah itu adalah kehancuran. Enggak, beneran. Setiap kali ada masalah selalu ada peluang baik di situ. Jalan kita jadi hebat, jalan kita berkembang, jalan kita meniti karir kita, ya.
Masya Allah. Sehingga dari situ bismillah. Kita nggak boleh alergi sama masalah. Bahkan jadi bersahabat dengan masalah. Tapi juga tadi bukan cari masalah dalam konotasi yang buruk ya. Orang nggak ada salah apa-apa, tahu-tahu dijahatin, maka itu nggak boleh. Tapi cari masalah. Yuk selesaikan masalah orang, kita jadi hebat. Misalkan bahkan ada 2 karyawan. Satu, dia kerja 15 tahun, tapi masuk jam 8 pagi sampai pulang jam 5 sore, selalu ngerjain urusannya saja. Kalau udah beres ngerjain urusannya, nggak mau bantu orang lain. Diminta tolong pun nggak mau, bukan job desk saya. Ya, selalu tenggo, masuk jam 8, pulang jam 5. Yang satu lagi, dia baru kerja 6 bulan, tapi setelah beres kerjaannya nyari mana yang bisa diselesaikan. Nyari perusahaan ini ada masalah apa, dan dia pengen selesaikan masalah tersebut. Ya. Sehingga akhirnya dia banyak berjasa dan jadi manfaat. Kira-kira dari 2 karyawan ini, yang mana yang kira-kira naik gaji dan naik jabatan duluan? Yang kedua, yang nyari masalah. Maka dari itu teman-teman, jangan alergi sama masalah. Justru masalah akan menjadi jalan kehebatan kalian, jalan bangkitnya kalian. Dengan saat itu, bismillah. Kita tahu di dalam Islam, tokoh-tokoh besarnya juga banyak sekali yang dari masih muda. Muhammad Al-Fatih sudah menjadi wali kota di umur 15 tahun dan menjadi sultan di usia 22 tahun. Ibnu Abbas ketemu Nabi umur 8 sampai 12, kelas 2 sampai kelas 6 SD. Tapi selepas Nabi wafat, beliau menjadi manusia yang paling paham Al-Quran, dan di usia 15 sudah jadi penasehatnya Umar bin Khattab di kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semua jadi hebat di usia muda. Jangan tunggu tua dulu baru pengen jadi hebat. Ini usia kalian lagi jaya-jayanya, kalian lagi jernih, cemerlang otaknya, ini saat kalian jadi hebat. Maka bagi siapapun yang mendengarkan video ini, izin kalau ini kalian dengar, kalian harus jadi hebat. Kalian orang hebat, semoga Allah muliakan kalian dengan ilmu, takwa, dan prestasi. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.